Sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Setelah sekian lama kita tidak bersua, kali ini kita bersua dengan tema yang lebih sederhana namun menarik. Nah, kadang-kala ketika kita berjumpa dengan rekan lama kita, selain bertanya tentang kondisi, keadaan dia, juga kita bertanya udah bekerja atau belum, kerja di mana. Biasanya kalau ditanya, pekerjaan saya lumayan bagus, penghasilannya bagus, kita terus berpikir, wah keren bekerja di tempat yang basah. Nah, gimana ceritanya kalau yang bekerja di tempat basah itu seorang polisi? Bagaimana menyikapinya? Bagaimana triknya sehingga dia terus-menerus berada di tempat basah? Kali ini kita akan menemui seorang anggota Polri yang berdinas di Polres Sleman. Beliau adalah Aibda Dede. Lengkapnya Aibda Dede Adi Primagita. Yuk kita temui langsung. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Ibu. Saya dengan Esti dari Polkes, Polisi Punya Podcast Polda DIY. Oh iya, makasih. Iya nih, saya mau tahu ceritanya. Katanya itu Pak Dede kan polisi, tapi kok sibuk bekerjanya justru di tempat basah. Penasaran, pengen tahu tips dan triknya. Berkenan membagi triknya untuk kami? Siap Ibu. Tapi sebelumnya nih, Sedulur Jogja Istimewa, sudah bersama kami Bapak Dede Adi Primagita, seorang anggota Polri yang berdinas di Sleman, Polres Sleman. Nah, Pak, jenengan jadi polisi sejak tahun berapa ya? Saya jadi polisi 1999. 99, Ya, 2000. Angkatan berapa nih? Biar nanti kalau ada angkatannya lihat sapa mereka. Angkat NNZZ. Semangat. Semangat. Nah, ini Bapak dinasnya di mana aja sih selama 99 sampai dengan saat ini? Ya, saya dari lulus dari pendidikan, saya penempatan di Jogja di Polda DIY. Setelah itu tahun 2000, 2001, 2000 itu ke Polres Sleman. Di situ kami selama 1 tahun sampai 2001 itu di Satsabara. Satsabara. Wah, luar biasa di Sleman terus ini. Mungkin ini karena nggak pernah pindah-pindah, akhirnya mendapatkan tempat basah nih ya. Jadi penasaran, pengen tahu sih tempat basahnya di mana aja. Kira-kira keluarga bagaimana memberikan jenengan, oh kok suamiku bekerja di polisi kok masih terus-menerus sejak dulu sampai sekarang dapat tempat basah terus, gimana pandangan keluarga? Yang jelas dari keluarga, terutama istri, anak dan ibu saya itu sangat mendukung dengan kegiatan kami di tempat yang basah. Yang jelas tempat basah ini kan memotivasi saya untuk mencari tambahan rezeki. Oh gitu. Iya, katanya kalau tempat basah itu kan rezekinya banyak nih ya. Makanya kita juga datang ke sini tuh pengen belajar, siapa tahu kita juga punya jalan untuk bekerja di tempat yang basah nih. Luar biasa ya. Berarti mendukung semua keluarga karena ini juga bagian dari rezeki bersama gitu ya Pak ya. Nah, ini kan karena Bapak bertugas keseharian sebagai anggota Polri. Apakah pekerjaan di tempat basah ini mempengaruhi atau mungkin malah mengganggu tupoksinya sebagai polisi, atau mungkin tidak bisa maksimal karena sebagai masih dinas gitu Pak? Mungkin gini Bu. Alangkah baiknya kita sambil ngobrolnya sambil gitu ya, lebih seru lagi lebih ya. asik kan gitu. Nanti kita membahas masih yang banyak. Iya, oke deh. Baik, mari. Makasih Pak. Podcast Polda Jogja. Nah, ternyata memang enak kalau ngobrol sambil duduk ya Pak ya. Iya, Bu. Tadi tak kira kan harus lihat dulu. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan, apakah dinas jenengan itu, kerja kedinasan jenengan itu tidak mengganggu usaha jenengan di... Oh ya, sebentar. Sedulur Jogja jangan salah paham dulu ya. Yang kami maksudkan di sini sebagai tempat kerja basah ya benar-benar basah. Ini adalah kolam ikan nila milik Pak Dede. Jadi kalau nggak punya kolam ikan ya nggak basah, tapi karena kita punya kolam ikan pastinya kita mau basah ya Pak ya. Harus basah Bu. Enggak, harus basah. Jadi beda urusannya nih, bukan tanda kutip tempat kerja basah gitu ya Pak. Ini benar-benar basah. Nah, ini mempengaruhi nggak Pak kedinasan jenengan dengan keseharian untuk mengurus usaha kolam ikannya ini? Ya, yang jelas gini Bu. Jadi
saya memilih ikan, budidaya ikan itu saya pilih karena memang untuk kesehariannya tidak mengganggu aktivitas kami untuk Tetap bekerja menjalankan ya? pekerjaan di kantor. Jadi bisa disambi, waktunya bisa disambi, dan itu pun kalau ikan itu tidak mengikat secara Tidak, ya? kerja kita. Jadi kalau kita menyesuaikan, kalau nanti pagi kalau pas kebetulan ada perintah apel itu Iya. kita makannya lebih pagi, Lebih pagi. memberi pakan itu lebih pagi. Jadi kita yang membagi waktunya. Iya. Yang pasti ikannya mandiri ya Pak ya? Iya. Nggak ikut ke kantor, nggak Betul, minta Bu. disuap gitu. Nah Pak, ini kok ujuk-ujuk jenengan memilih usaha kolam ikan ini karena apa ya? Yang melatar belakangnya apa gitu? Gini, yang pertama gini Bu, kami melihat potensi sumber daya alam, terutama air di kampung kami, Dusun Sabrang Wetan ini, itu sangat melimpah. Dalam arti tidak mengenal itu musim penghujan, tidak mengenal itu musim kemarau, terutama kemarau ya. Kalau penghujan Iya, secara iya. otomatis Pasti airnya banyak. airnya melimpah. Iya. Tapi kalau musim kemarau di sini kita bisa memanfaatkan air itu sepanjang musim. Jadi itu Bu, musim. untuk Itu yang motivasi melatar belakangi ya. latar belakangi itu. Terus yang keduanya Bu, memang dari kami dari saya itu memang melihat potensi itu sangat bagus. Nah, kami mendapat sharing-sharing, cari informasi. Ternyata kebutuhan ikan di DIY itu masih sangat Masih kurang. karena realitanya ikan konsumsi di DIY baik itu nila, gurame, lele itu mendatangkan dari luar daerah. Gitu. Nah gitu, itulah salah satu motivasi kami untuk Ketika orang di sana butuh, kita yang menyediakan gitu ya. Iya, betul Bu. Dengan sumber daya alam yang luar biasa. Airnya juga bening ya Pak ya? Iya, sini karena sini mungkin belum tercemar Bu. Kondisi air masih dari mata air, karena ini dekat dengan Gunung Merapi, jadi iya. masih murni mata air dari mata air. Air ini belum terkontaminasi oleh limbah maupun yang lain. Nah ini jenengan ada berapa kolam ini di sini Pak? Ya, yang jenengan miliki aja berapa kolam? Dengan ukurannya kayaknya panjang banget ya Pak ya? Ini kami sampai saat ini saya memiliki 7 kolam Ibu. 7 kolam? 7 kolam. 7 kolam. Semuanya kita nila semuanya Bu. Nila semuanya? Iya. 7 kolam, 1, 2. Di sebelah sana juga ada sana ya Pak 2, ya? di utara ada 3 Ibu. Ada 3. Dengan banyaknya kolam ini jenengan dibantu siapa untuk ya paling tidak kan ada pemeliharaan seperti menguras, memindahkan dan sebagainya, itu dibantu sama siapa Pak? Kalau kami memang tujuan awal kami itu saya membuat ini untuk istilahnya di samping untuk mencari rezeki, tapi juga bermanfaat bagi warga masyarakat. Nah, akhirnya saya untuk pengelolaan ini saya dibantu sekitar ada 5 orang. 5 orang dengan warga setempat, warga warga sini. setempat. Nah, itu ada yang yang nangkap sendiri, terus ada yang ngasih makan sendiri. Jadi gitu. itu nanti kan muter. Makanya rezeki itu tidak muter. terganggu ya Iya. Pak ya. Kita tetap punya usaha, tetapi kita juga bisa membuat peluang pekerjaan bagi orang-orang dekat kita dan menghasilkan yang pasti ya Pak ya. Nah kalau ngomong-ngomong nih, dari tadi kita ngomong-ngomong tempat basah. Nah ini saya tertarik nih. Ini kalau ikan seperti ini gimana sih? Kapan panennya? Berapa yang Bapak omsetnya setiap apa gitu? Ya. Jadi gini Bu, untuk nila ini kita tebar dari ukuran 1 kilo itu isi 50 itu. 50 ekor. Jadi kalau isi 50 ekor itu kita budidaya selama 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Ya nanti misalkan ada jeda waktu meleset itu cuma 10 hari, 20 hari. Itu sudah bisa habis Bu. Tapi dengan sistem panennya bertahap. Panen bertahap. Panen pertama itu di umur 2 bulan Ibu. 2 bulan panen pertama, setelah itu yang sisanya kita teruskan lagi, 2 minggu lagi kita panen lagi sampai selesai. Jadi ini modal awalnya gimana Pak? Bibitnya tuh 1 kali bibit
terus dia beranak-pinak sendiri atau setelah panen mencari bibit lagi? Enggak Bu, kita sistemnya kita sekali tebar satu paket. Nah, itu sampai 3 bulan itu harus habis. Setelah itu kita cari bibit lagi, itu kita masukkan lagi. Jadi tidak sistem beranak-anak, tapi sistemnya kita terus memperbarui. Karena nila ini harus pemilihan bibit harus yang tepat itu. Karena nanti kalau salah bibit, istilah dapat bibit yang usianya nggak jelas, sudah lama, sudah tua, itu perkembangannya akan lambat. Jadi akan mempengaruhi yang lain ya? Iya, yang lain dan mempengaruhi jumlah pakan. Untuk yang kita tebar nanti ikan nggak cepat besar, tapi pakan terus, akhirnya tidak maksimal. Jadi pengaruhnya itu juga pengaruh karena umur yang berbeda itu mempengaruhi pakannya banyak, tapi pertumbuhannya pasti akan berbeda. Nah, ini kaitan dengan ilmu perikanan ini kan agak ribet juga ya. Kita nggak mungkin bisa ujuk-ujuk paham. Nah, Bapak sendiri dapat ilmunya dari mana nih? Yang pertama karena saya 2009 itu bikin kelompok sebelum erupsi itu bikin kelompok perikanan di dusun kami. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua. Nah, itu di situ awalnya kita kan kalau sudah ada legalitas dari dinas itu berarti kan ada pelatihan itu. Pelatihan dari dinas, setelah itu kita sharing-sharing. Berarti resmi memang ya. Setelah itu kita sharing ke ke tempat-tempat di wilayah lain yang sudah berkembang terkait dengan perikanan itu, Bu. Namun untuk Kinjer ini saya baru 2019, Bu. 2019 kemarin itu saya mencoba Kinjer ini baru 2019. Yang pakai Kinjer ini. Ya. Sebelumnya pakai apa, Pak? Sebelumnya kita cuma manual, dalam arti cuma air mengalir dan itu pun dulunya kita bibit, Bu, penyedia bibit. Tapi melihat potensi ini, katanya kalau Kinjer ini dapat berlipat ganda untuk jumlah kepadatan. Akhirnya kita mencoba dan itu saya coba dan betul sangat-sangat luar biasa. Teknologi Kinjer sangat luar biasa. Berarti memang ilmunya itu tidak ujuk-ujuk ya, Pak? Memang ada secara resmi kelompok. Apa namanya, Pak? Mandiri Sejahtera, Ibu. Kelompok Mandiri Sejahtera. Ini yang berapa orang, berapa satu keanggotaan itu, Pak? 25, Ibu. 25 yang sama-sama sekampung ini. Satu kampung, ya. Selain itu juga bisa mengakrabkan dengan warga berarti ya, Pak ya? Satu dengan yang lain. Nah, ini tadi tempat basah, benar-benar basah. Ini omsetnya bagaimana, Pak? Keuntungannya berapa nih dalam 3 bulan panen begitu? Jadi 3 bulan panen itu ada bervariasi, Bu. Variasi. Selama saya budidaya menggunakan Kinjer itu bervariasi. Ya itu tadi termasuk pemilihan bibit itu sangat mempengaruhi nanti hasil di saat panen. Di saat panen. Nah, itu bervariasi. Ya rata-rata satu kolam ini kita minim, itu kita yang sudah saya alami ya, itu minim dalam 3 bulan itu paling minim itu 10 juta, Ibu. 10 juta 3 bulan? Untuk 3 bulan, untuk satu kolam. Dikurangi dengan operasionalnya. Itu sudah bersih itu, Bu. Sudah bersih? Iya. Wah, kalau nggak bersih sekali. berarti lebih dari 10 juta dong, Pak ya? Kita pernah ini, Bu, yang kolam ini. Kolam ya, Pak? Satu kolam ini 3 bulan 10 hari. Nggih. Itu mendapatkan saya 23 juta, Ibu. 23 juta satu kolam ini ya? Satu kolam itu bersih. Sudah bersih. Semuanya. Operasionalnya udah keluar operasional semua, ya? Untuk tenaga, untuk yang lain-lain itu dikali 7 kolam. Iya, 7 kolam. Tapi ya itu tadi, Bu, pendapatan tidak bisa sama. Tapi paling tidak ini benar-benar basah. Ya itu. Luar biasa basah-basah. Nah, adakah kisah menarik selama proses memulai sampai dengan saat ini, Pak? Yang pernah Bapak alami? Ada, Ibu. Itu ya? Itu pengalaman yang sangat lucu ya, Bu ya. Tapi buat motivasi saya. Itu pertama kali, Bu. Saya pertama kali melihat, terus kita sharing dengan teman, katanya prospek. Saya nggak tahu itu cara nila pemasaran nila konsumsi bagaimana, saya nggak tahu. Saya nyoba, Bu. Setelah 3 bulan, bahkan 2 bulan pertama, itu saya ini ikan sudah masuk, udah saatnya untuk dijual. Tapi mau jual kemana saya tidak tahu. Akhirnya bingung, Bu. Bingung dan akhirnya saya dengan keluarga yaitu ngecer
Dengan Ngecer dan dimakan sendiri malah ya Pak? Ngecer ya selalu ya kita bagikan sama saudara, kita ngecer sampai ke pasar, sampai ke apa itu, ke tempat rumah makan yang ada di dekat sini seperti Moro Lejar, itu saya kasihkan. Terus ada pedagang-pedagang kecil saya masukin mau ambil enggak, ya itu akhirnya cerita lucu itu yang membuat motivasi saya. Akhirnya setelah itu berarti budidaya ikan nila itu harus mencari relasi jaringan. Nah, mencari jaringan relasi itu yang pokok juga. Nah itu. Iya. Kalau enggak ya setengah mati ya, Ya Pak itu, Bu. ya. Panennya barengan banyak. Ya istilahnya kalau kita tidak punya relasi, kita tidak biaya operasional akan membengkak. Kalau tidak dipanen berarti pakanan harus terus. Sedangkan ini nggak bisa keluar. Nah itu akan membengkak terus. Nanti akan menambah modal yang sangat besar. Memang 3 bulan tuh harus keluar atau ada yang lebih dari itu karena tidak terjual atau gimana? Nanti 3 bulan itu yang terakhir, panen terakhir itu nanti yang paling kecil itu sudah kita paling kecil itu ukuran 7 Ibu untuk diambil sama pengepul itu ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 itu paling kecil. Wah, memang butuh relasi kita untuk dalam bekerja ini ya Pak ya. Itu ya pengalaman menarik juga karena memang Bapak modal nekat membuat, setelah pada besar siap panen nggak tahu mau dijual kemana ya. Ya ini bukan pelajaran juga bahwasanya kalau ada yang mau membuka usaha peternakan ikan sampai detail itu, karena nggak mungkin ya kita membesarkan terus kita habisin sendiri. Boleh memang, tapi jadi banyak waktu yang terbuang ya Pak. Nah, ngomong-ngomong relasi, sejauh ini apakah relasi Bapak mengenal Bapak sebagai seorang anggota Polri? Kebetulan ada cerita juga ini Bu. Gimana? Nah, ini ceritanya gini, relasi yang saya temukan ini untuk pengepul konsumsi di DIY ini, kebetulan dulu itu belajar ikannya dengan kami. Waktu yang bersangkutan coba budidaya ikan di Kali Code, itu main cari bibitnya di sini dan ketemu dengan saya. Nah, kemarin itu setelah saya kebingungan cari pengepul, cari konsumen, akhirnya saya dapat informasi bahwa teman saya yang dulu itu sekarang jadi pengusaha penyuplai ikan di pasar seluruh DIY. Wah. Nah, jadi saya hubungi Bu. Tadinya nggak percaya. Awalnya cuma minta bibit, tadi dia yang jadi pengepul sendiri. Nah, dia pengepul. Dia kan tadinya nggak percaya Bu. Saya telepon gini. Akhirnya dia datang ke sini. Datang ke sini melihat kolam saya waktu itu baru pengembangan. Tapi ini sudah ada. Saya baru buat yang 2 yang di utara. Dia terus percaya dan dia langsung ada hubungan untuk kalau bisa ini yang ambil saya. Lah itulah. Dan tahu kalau Bapak polisi? Tahu. Waktu tahu gimana reaksinya? Waktu tahu ya, waktu Oh, memang dari awal sudah tahu. Nah, memang dia lebih tingkat kepercayaan lebih tinggi dibanding dari kan di sini ada beberapa orang ya Bu ya yang budidaya, dia lebih gimana ya, katanya lebih konsisten lah dengan kita. Kalau ada barang ya betul-betul sesuai dengan permintaan. Karena gini Bu, kalau jaringan kami, relasi kami itu 1 hari itu dia harus menyediakan 8 kuintal. Jadi memang dia harus ngumpulin sebanyak-banyaknya. 8 kuintal itu nanti dia disuplai ke pasar-pasar di wilayah DIY. Nah, salah satu saya masih bisa mengembangkan ini ya salah satunya itu Bu, bahwa di pandemi ini, awal pandemi kemarin itu sempat kami juga didatangi sama Pak Kapanewan Cangkringan. Itu ngaruhke gimana di sini kan baru berkembang ini. Nah, ngaruhke gimana untuk sistem penjualannya. Karena waktu pandemi itu kan objek wisata tutup. Itu rumah makan itu ya? tutup. Sangat, Nah, alhamdulillah untuk kami karena jaringan kami penyuplai di pasar. Jadi daya serap masyarakat terutama nila ini di kalangan pasar itu tetap berjalan. Namun ada pengurangan Ibu. Yang dulunya sehari 8 kintal, kalau pandemi ini dia 6 kintal, 5 kintal, tapi masih bisa berjalan. Itu mungkin karena ini ya Pak ya, banyak warung-warung makan ya tidak beroperasi. Terutama rumah makan Ibu. Rumah makan yang terkena dampak
COVID ini iya. kan rumah makan. Kalau masyarakat umum sih pastinya tetap konsumsi di Ya. rumah, beli, apalagi kan beli ikan nila untuk dikonsumsi itu rasanya seger karena masih hidup, baru Ya. digoreng ya setelah di BTT gitu ya Pak ya. Ya. Kalau ikan-ikan laut kan kudu dapatnya yang sudah beberapa waktu lalu mati gitu Ya. kan ya Pak. Di samping itu kan gini Bu, kalau ikan nila itu kan harganya tidak begitu mahal. Mahal. Dan masyarakat dari kalangan kecil sampai tinggi itu bisa Iya. membeli ini bisa terjangkau lah. Nah, tidak Iya, tidak tidak terlalu mahal. Nah, Luar biasa perjuangannya nih Iya, ya. Bu. Sampai sekarang sudah punya 7 ya Pak Iya, ya. 7. Satu aja 3 bulannya bisa ya namanya rezeki itu kan naik turun ya Pak. Iya. Tapi perkiraan rata-rata itu 20-an per kolam ada ya Pak ya. gimana? Rata-rata per 3 bulan satu kolamnya itu di atas 20 juta ada ya. Ada. Ada ya. Ada. Ya itu tadi Bu, kita gambarkan yang paling minim yang saya alami itu satu kolam ini 10 juta. 10 juta Pasti kita paling minim. pegang. Padahal 3 Minim. bulan itu ya Iya, Pak ya. 3 bulan. Nah, seperti yang ini Bu, ini kan beda. Iya. Ini luasnya cuma 400 meter persegi ini. Oh iya. Ini kita 3 bulan, Nggih. ini kita bisa naik 1,7 ton. Waduh. Ini sudah ton Bu, kalau pakai kejar kita masih Ini kita hanya ton. Itu 1,7 ton. Ini kemarin dapat hasil bersih itu 11 juta. 11 juta. Iya. Luar biasa. Iya. Nah ini kalau untuk bibit, jenengan juga jadi penyuplai bibit? Atau jenengan cari di tempat mana gitu? Yang jelas kalau bibit kita mencari nggak bisa Bu, untuk waktunya nggak Nggak bisa, bisa. karena bibit itu kita memerlukan ekstra penanganan yang ekstra. Jadi kita bekerja sama dengan warga yang dia memelihara bibit, nanti kita ambil. Oh, berarti yang bibit ini lebih riwil gitu ya? Ya, riwil, karena itu kebul Bu, kebul yang harusnya kolam itu harus steril, tidak ada binatang atau ikan yang lain selain itu. Gitu. Nah itu karena membutuhkan waktu yang iya, sangat iya, ekstra. iya. Ya ini tadi kisah menariknya kan Bapak belum punya relasi untuk pengempul, udah berani jual sendiri-sendiri. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kerugian selama membuka sampai sekarang? Alhamdulillah Ibu, Enggak ya? dengan metode kincir ini kami selama sampai hari ini alhamdulillah belum Insya Allah tidak pernah ya dan Pak insya ya? Allah tidak Nggih. pernah. Semoga Nggih. ini Karena terus mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak yang Nggih. dinas ya, kedinasan, namanya dinas apa Pak? Yang Dinas Perikanan dan Dinas Kelautan. Perikanan dan Kelautan, dan merupakan satu kelompok yang saling menginformasikan Iya. ya Pak ya. Iya. Dan yang pasti kehadiran Bapak dengan kondisi seperti ini kan membuat rekan-rekan atau tetangga-tetangga wilayah itu semakin guyup rukun. Iya. Dan asiknya kemarin gini Bu, dari pemerintah desa Nggih. itu melirik kami, Nggih. dusun kami yang rencananya mau dijadikan kampung nila. Kampung Nah, nila. itu konsep dari pemerintah desa yang melihat begitu perkembangan di sini begitu Iya, bagus iya, iya. dan prospek untuk budidaya ikan nila ini. Yang pastinya pekerjaan kedinasan tidak terganggu karena si ikan hidup dengan sendirinya, yang penting diberi makan, Ya. dirawat sekali waktu juga, dan yang pasti omsetnya luar biasa. Semoga makin sukses nih Pak ya. Amin amin Ibu, doanya Bu. Saya tuh kagum sekali ya, sejak mulai sampai sekarang alhamdulillah tanpa pernah mengalami kerugian, paling ya cuman karena memang operasional aja ya Pak ya. Ya. Karena memang di sini juga sudah mendapatkan pembinaan, mendapatkan perhatian dari Dinas Perikanan Dinas juga. Perikanan. Nah, ini momen yang tepat saya minta Bapak dong tips-tipsnya terkait dengan pengelolaan kolam ikan nila seperti ini. Ya. Mungkin saya juga jadi pengen belajar banyak ini Pak. Ya, Ibu. Gimana? Jadi gini, untuk tip untuk budidaya ikan nila Ya. dengan menggunakan kincir itu ada beberapa tip ya Bu. Yang pertama lahan. Kita harus menyiapkan lahan kalau bisa yang di tempat yang tenggar. Tenggar itu Luas? sinar Oh. matahari langsung. Ya, ya, yang ya, terkena ya. sinar matahari langsung. Itu yang pertama. Yang kedua kedalaman. Kedalaman diusahakan minimal 150 meter. Minimal 150. Iya. Wah, makin ke dalam dong. Ya, nah itu 150. Nah, itu minimal. Iya, Yang iya, ketiga
Kalau cari bibit, itu Iya. harus yang jelas bahasa saya tanggal lahir. Dalam arti dari larvanya ditebar Iya, iya. sampai nanti umur 2 bulan jadi gelondong, isi 1 kilo kurang lebih 50 sampai 60. Nah itu nanti sangat berpengaruh untuk pertumbuhannya. Jadi misalnya saya ini pemula ya Pak ya, saya belum tahu apa-apa nih. Jadi yang pertama saya siapkan adalah lahan yang terbuka, yang Ya, bisa terbuka. cukup sinar Sinar matahari gitu. ya. Kemudian untuk kolamnya sendiri harus diplester atau sebaiknya tanah langsung? Kalau pembuatan dari awal Iya, itu pembuatan dari alangkah awal. lebih baiknya yang tanah Ibu. Tanah ya? Iya, karena tanah kan nanti bisa menyerap sisa-sisa kotoran, sisa-sisa makanan. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur dibuat, plaster juga nggak apa-apa Nggak Bu. apa-apa. Akan tetapi nanti lebih rutin untuk ngurasnya. Harus Lebih rutin nguras, iya, mengurasnya. nguras. Nanti biar amonia itu bisa Oh, bisa ya. keluar dari kolam itu. Jadi pengaruhnya antara plaster dengan tanah itu di aromanya Iya, kolam ya Pak? iya, ya? di aroma kolam nanti sangat bagus sekali Bu. Kalau Oh, terutama iya, kalau iya, malam iya. hari. Oh, Kalau saya kalau malam pas cek itu kalau sudah aromanya nggak enak pasti saya kuras. gitu. Nah, itu. Kalau nggak dikuras mempengaruhi juga pertumbuhan ikan? Pengaruh. Nanti akan mempengaruhi nafsu Daging. makan Oh, nafsu makannya ikan? ikan akan Oh, berkurang. Sampai Karena- segitunya juga iya. ya? Karena itu kan amonia itu kan seperti racun Ibu. Oh, Jadi iya, dia iya, iya. tidak apa tuh kurang gimana ya? Asupan oksigennya sudah tercampur dengan racun-racun itu. Oh gitu ya. Setelah itu air harus banyak atau gimana? Kalau pakai kincir itu tidak harus mengalir, tidak harus tidak harus deras. Yang penting Iya. ada sirkulasi. Ada. Tetap harus ada, Ada. ya? Hmm, Tapi seandainya nanti tidak ada, Iya. tapi harus menggunakan ada tambahan probiotik untuk pengurai sisa-sisa makanan itu Bu. berupa apa ya? Tambahan itu seperti Kayak obat? cairan, seperti obat, Tapi itu untuk dicampur dalam pakan. Nah itu. Sinar matahari, kolamnya, terus bibitnya ya Pak ya, yang seumur gitu maksudnya ya. Ya, yang jelas Seumur. namanya, umurnya. Kalau nggak seumur nanti bingung gitu ya. Nanti mempengaruhi untuk tingkat Bu, tingkat panennya. Pasti akan pengaruh. Pasti akan lebih lama Lebih daripada lama. yang satu tebaran itu nanti akan pengaruh di situ, akan lebih lama. Itu kenapa bisa begitu Pak? Karena kan tidak tahu ini sudah lebih dari 2 bulan atau itu sisa Oh. dari konsumsi. Bingung lagi ngitungnya Iya. ya Pak ya. Jadi, Kalau sisa konsumsi kan nggak pertumbuhan, berarti kalau sudah sisa dijual itu kan berarti kan dia sudah pertumbuhan lambat. Iya. Itu masalah bibit. Berarti setelah kita punya kolam sudah sesuai dengan standarnya, sudah sudah bertumbuh ikannya, ditunggu berapa lama? 3 bulan minimal 3 atau bulan, maksimal? 2 bulan pertama panen. panen. Ya, terus selanjutnya sampai 3 bulan. Memang standar panennya 2 bulan 3 bulan gitu Pak? Iya, 2 bulan itu karena gini Bu, karena pertumbuhan ikan itu tidak bisa, walaupun itu satu tebaran, tapi pertumbuhan nggak bisa sama. Oh gitu. Iya, nanti ada yang besar. Kalau nanti terlalu besar nanti repot juga nanti. Oh jadi kita ambil 2 bulan 2 itu bulan. nanti sudah ada yang 1 kilo isi 4, ada iya, yang iya, 5, ada yang 6. Jadi ambil standar waktu saja Iya. semua dipanen, nanti tinggal ukurannya yang dipisah-pisah Iya. gitu ya Tapi Pak yang ya? paling jelas gini Bu, kenapa 2 bulan? Untuk bisa menyambung beli pakan. Kan harus regulasinya seperti Iya itu. iya. Wes didol saya nggak cukup pakan Cukup pakan. selanjutnya. Nah, Wah iya. Ini kalau kolam kincir ini memang nanti kita mengetahui hasil kita untung ruginya di akhir, Di nggak bisa akhir. di depan, karena panen pertama untuk beli pakan, panen berikutnya untuk beli pakan. Nah ini terakhir Iya. semakin sedikit. Terus ada lagi Bu, Nggih. saya lupa untuk terkait tips budidaya ini. Heeh. Kalau kita menggunakan kincir, Nggih. berarti kita harus siap dengan genset. Oh, Itu gitu. satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena resiko yang paling besar untuk kolam kincir pada tebar ini, Nggih. pada saat menjelang panen nanti listrik mati, Nah, kalau mati mempengaruhi. mempengaruhi. Ikannya ikut mati atau gimana? Kalau kelamaan tidak segera hidup, pasti akan ikut mati karena oksigennya sudah berkurang. Kalau menjelang panen itu kan sudah Oh, besar-besar mereka itu. sudah membutuhkan Iya, oksigen lebih oksigennya banyak lebih. ya.
Oh Nah, iya, itu harus ada itu. Paketnya seperti itu. Nah kalau seperti ini, misalnya jenengan sedang mematikan kincirnya ini, memang ada waktu-waktu tertentu dalam 24 jam itu dimatikan? Kalau Atau sudah sekali tebar, itu sampai dengan panen itu kita 3 bulan itu non-stop, Ibu. Non-stop. Kalau ini kebetulan kemarin habis panen, Bu. Ini besok pagi insya Allah sudah saya tebar lagi. Yang ini. Gitu. Signal yang lainnya lagi. Jadi penasaran kita ini. Yaitu ya tadi apa itu kalau ada kincir harus ada genset. Kalau nggak ada genset, pompa diesel. Ya, kalau nggak ada di kayuh sendiri gitu. Nah itu. Celoko yang pemiliknya ya, Pak ya. Itu memang kegiatan yang agak ekstra itu menjelang panen. Menjelang panen. Jadi kalau pas musim penghujan itu kita berdoanya cuma semoga listrik tidak mati. Oh gitu. Tidak ada hujan disertai angin karena kita harus nungguin hidupkan genset. Nah itu. Memang ditungguin kalau mau panen gitu? Iya Bu, karena apa ya? itu karena titik fatal kita, karena rahasia titik fatal di kolam kincir ini itu di kincirnya. Kalau kincir mati, udah kita tidak bisa berbuat banyak. Sangat mempengaruhi berarti. Sangat pengaruh, pasti ada kematian yang banyak dan bahkan bisa semuanya. Tapi itu tetap bisa terjual nggak Pak kalau ikannya mati begitu? Kalau yang mati, wah harganya turun? nggak bisa Bu. Nggak bisa Nggak, karena kebanyakan ikan nila itu kan jualnya ikan segar Bu. Jadi sangat berpengaruh. Cuman Kalau kepepetnya ya tetap laku, cuman harganya ya tapi enggak? Kalau pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang akhirnya cuma dibagi dimakan sendiri iya, ya? di warga gitu. Tapi kalau dijual sudah nilai jualnya sudah tidak ada. Iya, sampai mau ke CCTV juga ya? Iya Bu. Nah ini kaitannya CCTV. Gini Bu. Pengamanan ya. CCTV ini kan gini. Kadang kita ada kegiatan di luar pas dinas. Oh iya. Ya toh? Yang kebetulan mungkin malam hari. Iya. Kalau istri dan anak-anak kan kalau malam nggak berani Bu. Iya. Kita tinggal mantau lewat CCTV aplikasi. Itu di aplikasinya di HP? Di HP. Oh. Kita kaitkan di HP. Nanti kalau memang malam ada trouble, kalau kita nggak ada di rumah, nanti ada orang yang bisa kita yang panggil. kita calling untuk. Oh, jadi CCTV ini pengganti Bapak ketika berdinas ya? Betul Ibu. Iya, luar biasa ini bisa ngatur waktunya. Sampai terwakili CCTV segala, luar biasa loh Pak. Iya. Nah, ini tadi tip-tip yang luar biasa, bermanfaat. Saya pun kayaknya jadi tertarik belajar banyak, cuman entah kapan membuatnya ya. Nah, sekarang terkait dengan usaha Bapak yang sudah lumayan besar ini ya penghasilannya nih. Bagaimana dengan persaingan bisnis yang ada di sekitar sini maupun di luar, Pak? Ya, kalau khususnya di sini dulu ya, di sini persaingan bisnis belum begitu. Karena masih ikatan juga ya, Pak ya? Belum begitu apa ya istilahnya ketat. Tapi yang kita persaingan diri dengan daerah-daerah yang lain, terutama di daerah waduk Ibu. Karena apapun bentuknya saat ini itu penghasilan khususnya ikan konsumsi nila itu tetap yang mendominasi di waduk, seperti waduk Gajah Mungkur, di waduk mana ini sebelum Boyolali, setelah Boyolali itu. Nah itu waduk-waduk ini yang saat ini masih mendominasi. Akan tetapi yang membuat motivasi kami dengan rekan-rekan, kenapa kincir di darat ini kita semangat terus, karena apa? Kita mudah perawatannya. Karena nanti ke depan kita ketahui bersama di waduk itu setiap tahunnya pasti ada problem kematian massal. Ya. Oh ada juga ya di waduk itu ya? Disebabkan karena menurut informasi itu kan waduk itu kan sudah berpuluh-puluh tahun untuk digunakan sebagai tambak dan lain sebagainya. Nah di saat itu sampai saat ini belum ada ceritanya waduk dikuras. Jadi kalau musim panas itu nanti amoninya itu pasti akan naik. Apa ya namanya saya lupa itu Bu. Yang menjadi racun itu loh. Ada perubahan sistem yang ada di dalam tanah itu akan membawa racun. Nah, itu yang menjadi motivasi kami untuk berkembang terus, berkompetisi dengan sehat dengan kelompok-kelompok atau mungkin pembudidaya dari luar daerah. Lagi pula mungkin kebutuhan masyarakat terhadap ikan nila juga masih besar juga, ya Pak ya? Kalau di sini memang apa itu yang mendominasi dari Semarang, dari waduk itu masih. Kebetulan sekarang itu kalau di DIY ya Bu ya, menurut informasi pengembangan yang sangat banyak itu
di daerah pesisir. Daerah pesisir. Trisik. Mm-mm. Nah, Trisik itu sekarang sudah pengembangannya sudah mulai berganti dari udang sudah beralih ke nilang. Nah, itu. Trisik itu sekarang baru pengembangannya di daerah pesisir, baru teman-teman itu informasinya di sana baru Mulai. bikin, karena udang itu apa ya, gampang-gampang susah lah Bu untuk budidayanya. Informasinya seperti itu. Iya. Memelihara nyawa ini Pak, Ya, ya. ya. Nah, ini tadi asik banget sih kalau ngobrolin tentang tips dan trik gitu kan. Tapi bagaimana membangkitkan motivasi teman-teman di luar sana yang mau memulai usaha atau budidaya ikan nila seperti ini Pak? Saya minta jenengan semangati mereka lah. Oke. Motivasilah mereka ya Pak. Jadi ya. gini, bagi teman-teman mungkin seprofesi dengan saya atau mungkin masyarakat pada umumnya, budidaya ikan nila ke depan sangatlah prospek. Yang pertama itu, yang kedua pemeliharaannya sangat mudah. Yang ketiga, permintaan nila konsumsi yang ada di DI ini sangat cukup tinggi. Iya. Maka dari itu kalau ingin wirausaha terutama di bidang nila itu sangatlah menjanjikan dan sangat prospek. Berani usaha luar biasa. Luar biasa. Ya. Berbasah-basah. Kalau kita bisa seperti ini, maka kita terus bekerja di tempat basah, basah juga kantongnya. Pak. Amin, amin. Iya. Ya. Tadi dari awal saya lupa nih memperkenalkan langsung wajah asli pemilik kolam ikan ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu lah, wajahnya aja dulu ya Pak Iya. ya, biar nggak salah nanti Pak kalau ada yang pengen belajar dari Bapak. Minta waktu sejenak untuk membuka masker. Siap, Ibu. Nah, ini dia Pak Dede. Lettingnya siapa ini? Ayo segera main ke sini. 11/2000, mantap. Mantap. Iya, dipakai kembali Pak. Siap. Ini kalau kita bicara sampai kapan pun nggak akan berhenti karena asik banget ngobrolin ikan nila. Tapi karena keterbatasan waktu juga, nanti kita akan bertemu langsung dengan Pak Dede. Silakan main ke kemana nih Pak alamatnya? Di Dusun Sabrang Wetan, Wukir Sari, Cangkringan. Iya, yang pengen dan sangat-sangat tertarik untuk membuka usaha budidaya ikan, silahkan main ke sini ketemu Pak Dede dan teman-temannya yang ada di sini. Sampai jumpa kembali dalam podcast Polisi Punya Podcast.